Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Wahyuningsi, NIM 21625, kelas SMPPA, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian ISIPER Yogyakarta. Baiklah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai paragraf dan beberapa jenis paragraf. Paragraf adalah suatu gagasan yang terbentuk dari serangkaian kalimat yang memiliki satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Adapun manfaat paragraf yang pertama yaitu mengekspresikan gagasan. Maksudnya adalah paragraf dapat memberikan suatu gagasan atau perasaan melalui rangkaian kalimat yang disusun sehingga menjadi satu kesatuan ide pokok. Kemudian yang kedua, menandai peralihan gagasan baru. Maksudnya adalah setiap tulisan atau karangan terdiri dari beberapa paragraf dan di dalam setiap paragraf tersebut terdapat gagasan yang berbeda namun masih berhubungan dengan ide pokok. Yang ketiga, memudahkan menulis dan membaca. Maksudnya, dengan adanya paragraf maka seorang penulis dapat lebih mudah dalam menuangkan gagasannya. Di samping itu, paragraf juga lebih mudah memahami ide pokok di dalam suatu tulisan bila penulisannya dibuat dalam paragraf yang baik. Kemudian yang keempat, membantu pengembangan topik. Maksudnya, pengembangan topik tulisan dalam bentuk yang lebih kecil akan lebih mudah disampaikan melalui pembagian paragraf. Yang terakhir, mengendalikan variabel. Paragraf juga memudahkan penulis untuk mengendalikan variabel di dalam karangannya agar lebih mudah untuk dimengerti. Dalam membuat paragraf yang baik, kita harus memperhatikan unsur kepaduan, kesatuan, dan kelengkapan paragraf. Kepaduan paragraf maksudnya adalah dalam paragraf dikenal dengan istilah koherensi atau kepaduan. Jadi, setiap paragraf seharusnya berisikan kumpulan kalimat yang saling berhubungan satu sama lain secara padu, tidak berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain. Kemudian, kesatuan paragraf. Setiap paragraf hanya mengandung satu gagasan utama yang diwujudkan dalam kalimat utama. Jika dalam sebuah paragraf terdapat lebih dari satu gagasan utama, maka pembahasan dalam gagasan utama tidaklah berfokus pada apa yang ingin disampaikan. Maka, kumpulan kalimat tersebut bukanlah sebuah paragraf yang baik. Kemudian yang terakhir, kelengkapan paragraf. Sebuah paragraf dapat dikatakan paragraf yang baik jika terdapat kalimat-kalimat penjelas secara lengkap di dalamnya. Kalimat penjelas berfungsi untuk menunjang kejelasan gagasan utama yang terdapat dalam kalimat utama. Paragraf memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu meletakkan kata dalam kalimat pertama ke dalam sebanyak 5 spasi bagi jenis karangan yang biasa. Kemudian yang kedua, menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat utama atau kalimat topik. Kemudian yang ketiga, setiap paragraf menggunakan satu kalimat topik dan selebihnya adalah kalimat pengembang yang memiliki fungsi untuk menjelaskan, mendeskripsikan atau menerangkan pikiran utama yang ada dalam kalimat utama. Kemudian, menggunakan pikiran penjelas yang dituangkan dalam kalimat penjelas. Kalimat penjelas tersebut mempunyai isi tentang detail-detail dari kalimat utama. Paragraf bukanlah sekumpulan dari kalimat topik. Paragraf hanya berisikan satu kalimat topik dan terdapat beberapa kalimat penjelas, di mana setiap kalimat penjelas tersebut berisi tentang detail yang spesifik dan tidak mengulang pikiran penjelas yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengembangan paragraf. Paragraf dibangun oleh lebih dari satu kalimat. Pengembangan paragraf adalah perincian dan pengurutan pikiran yang terpadu yang diwujudkan melalui penataan kalimat-kalimat. Kalimat topik yang tepat akan memudahkan pembaca membuat ringkasan dari sebuah karya tulis. Kalimat-kalimat penunjang akan mengembangkan gagasan yang terdapat dalam kalimat topik. Dalam ringkasan kalimat-kalimat penunjang ini dapat diabaikan. Oleh karena itu, ada 3 persoalan yang tercakup di dalamnya, yakni yang pertama, kemampuan menentukan dan meletakkan kalimat topik secara tepat. Kemudian yang kedua, kemampuan memerinci secara maksimal gagasan utama paragraf ke dalam gagasan bawahan. Dan yang terakhir, kemampuan mengurutkan gagasan bawahan ke dalam suatu urutan yang teratur. Adapun pengembangan paragraf dalam tulisan. Yang pertama yaitu sudut pandang. Sudut pandang digunakan untuk memperkaya sebuah uraian atau berita. Kita dapat menguraikan hasil penyerapan panca indera kita. Sudut pandang akan memberikan seseorang sebuah ruang, suasana, sebuah benda, atau perasaan. Dengan demikian, kita dapat membangun suasana hati para pembaca. Kedua, contoh.
Sebuah gagasan bisa menjadi jelas jika diperkuat dengan beberapa contoh atau ilustrasi. Contoh itu dapat pula diuraikan dalam sebuah narasi atau deskripsi yang kuat. Kemudian yang ketiga, klimaks dan anti klimaks. Paragraf diawali dengan gagasan bawahan yang tidak terlalu penting, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat yang berangsur-angsur untuk meningkatkan kepentingannya. Paragraf diakhiri oleh kalimat yang paling tinggi kepentingannya. Secara logis, perkembangan paragraf seperti ini disebut sebagai pengembangan paragraf yang induktif. Sebaliknya, pengembangan paragraf yang anti klimaks dibangun oleh kalimat-kalimat yang berkurang kepentingannya. Paragraf ini akan diawali oleh kalimat yang paling tinggi tingkat kepentingannya, diikuti oleh kalimat-kalimat yang berangsur-angsur berkurang kepentingannya. Secara logis, pengembangan paragraf seperti ini biasa disebut dengan pengembangan deduktif. Keempat, definisi luas. Paragraf seperti ini biasanya menguraikan sebuah gagasan yang abstrak atau istilah yang menimbulkan kontroversi yang membutuhkan penjelasan. Jenis tulisan dalam paragraf-paragraf seperti ini adalah eksposisi. Kemudian yang kelima, klasifikasi. Berbeda dari analisis atau uraian, pengembangan ini berusaha mengelompokkan berbagai hal yang dianggap memiliki kesamaan ke dalam satu kategori. Dengan demikian, hubungan di antara berbagai hal itu menjadi jelas. Paragraf dengan pengembangan klasifikasi ini juga merupakan jenis tulisan eksposisi. Yang keenam, perbandingan dan pertentangan. Perbandingan dan pertentangan dapat digunakan secara bersamaan atau terpisah. Dalam perkembangan paragraf ini, unsur-unsur yang sama dari dua hal atau lebih diungkapkan dan diuraikan, diikuti dengan unsur-unsur yang membedakan dua hal atau lebih. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa perbandingan dan pertentangan ini dilakukan berdasarkan tolak ukur yang sama. 7 yaitu analogi. Dalam pengembangan paragraf analogis, uraian didasarkan pada kesamaan dari dua hal atau lebih, dibandingkan secara sistematis untuk menemukan hal-hal yang sama. Hal dibandingkan dapat berasal dari kategori yang sama atau bahkan dari suatu atau beberapa kelas yang berbeda. Jenis tulisan yang digunakan di sini adalah tulisan eksposisi. Kemudian yang ke-8, sebab akibat. Dalam paragraf ini diuraikan hal-hal yang menyebabkan suatu peristiwa terjadi atau sebaliknya. Diuraikan dahulu sebuah akibat baru diikuti oleh penyebabnya. Jenis karangan yang digunakan di sini dapat berupa jenis narasi atau eksposisi. Ke-9, proses. Pengembangan paragraf ini menguraikan proses bagaimana sesuatu terjadi atau terwujud. Jadi, dalam pengembangan ini ada urutan dari tindakan-tindakan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu, atau urutan suatu peristiwa. Pengembangan paragraf ini juga dapat diisi dengan kalimat-kalimat yang menguraikan sesuatu ke dalam unsur-unsur yang membangunnya agar pembaca dapat lebih mudah memahami dan mengerti hal itu. Jenis karangan yang digunakan dalam pengembangan ini, paragraf ini adalah eksposisi. Kemudian yang akhir yaitu umum khusus dan khusus umum. Kedua cara pengembangan paragraf ini merupakan cara yang paling umum digunakan. Dalam pengembangan umum khusus, gagasan utama atau kalimat topik diletakkan di awal paragraf diikuti oleh kalimat-kalimat yang mengandung gagasan bawahan. Dan dalam pengembangan khusus umum, gagasan utama diletakkan di akhir paragraf dengan sebuah kalimat kesimpulan. Yang paragraf. Yang pertama, rangka atau struktur sebuah paragraf terdiri atas sebuah kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Dengan kata lain, apabila dalam sebuah paragraf terdapat lebih dari sebuah kalimat topik, paragraf itu tidak termasuk dalam paragraf yang baik. Kemudian yang kedua, kalimat topik. Kalimat topik adalah kalimat yang berisi topik yang dibicarakan oleh pengarang. 3. Panjang paragraf. Panjang paragraf amat bergantung pada pikiran yang hendak dikembangkan. Kemudian yang keempat, berapapun jumlah paragraf dalam kalimat, kepaduan dalam paragraf memegang peranan dalam menyajikan paragraf yang baik. Kepaduan dapat dirusak jika paragraf mengalami yang pertama, urutan pikiran yang menyimpang, yang kedua, pikiran yang tidak lengkap, dan yang ketiga, pikiran yang ditumpukan. Jadi, untuk menghindari kesalahan tersebut, hubungan logis antar kalimat dalam sebuah paragraf harus diperhatikan. Kalimat-kalimat dalam paragraf dipadukan dengan kata sambung yang tepat. Hubungan logis antar kalimat adalah rangkaian kalimat-kalimat yang ditata dengan baik dan masuk akal sehingga mudah dipahami oleh pembaca.
Dalam hubungan logis antar kalimat, pada dasarnya kata sambung yang digunakan harus menunjukkan pengacuan ke kalimat terlebih dahulu. Kata sambung antar kalimat dapat juga digunakan untuk menghubungkan paragraf yang satu dengan yang lain. Di dalam penulisannya, kata sambung antar kalimat harus disertai dengan tanda koma. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis paragraf. Yang pertama, saya akan membahas mengenai paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu hal seperti objek, gagasan, tempat atau peristiwa melalui perincian dan detail hal tersebut. Penulis biasanya menggunakan ilustrasi untuk menjelaskan hal tersebut melalui keadaan, warna, rasa, atau kesan yang ada pada hal tersebut. Adapun langkah dalam menulis sebuah paragraf deskripsi, yang pertama yaitu mencari sebuah topik. Dalam mencari sebuah topik, kita harus mencari topik yang bagus dan mempelajari topik tersebut dengan baik. Agar lebih mudah pada langkah awal ini, cara terbaik untuk mendapatkan ide atau topik yang akan diangkat atau ditulis dalam bentuk paragraf deskripsi ialah melihat apa yang terjadi di sekeliling kamu. Selanjutnya, pelajari objek yang sudah kita dapat. Untuk mempermudah, coba ikuti beberapa pertanyaan berikut ini untuk mempelajari objek yang akan kita tulis. Yang pertama, bagaimana rasa, suara, bau objek ini? Kemudian yang kedua, beberapa ukurannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana bentuknya? Yang keempat, berapa beratnya? Yang kelima, apa warnanya? Dan yang keenam, bagaimana kondisinya? Kemudian kembangkan terus pertanyaan lanjutan sampai kalian benar-benar memahami paragraf tersebut. Langkah yang kedua, rancanglah sebuah paragraf deskripsi. Setelah kita memilih sebuah topik yang akan diangkat, kemudian tulis topik utama dan semua detail yang telah kita ketahui tentang topik yang kita angkat. Kemudian yang ketiga, revisi paragraf deskripsi. Dalam tahap ini, kita merevisi paragraf kasar yang telah kita tulis. Konsentrasi saja pada penyusunan gambaran detail yang kita buat, apakah kalimatnya sudah jelas, logis, dan setiap detail dapat tersusun dengan baik. Ini merupakan salah satu contoh paragraf deskripsi. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan karangan yang menyajikan sebuah pengetahuan atau informasi. Ciri-ciri dari paragraf tersebut adalah yang pertama, memaparkan definisi atau pengertian. Yang kedua, memaparkan langkah-langkah, metode atau cara melaksanakan suatu kegiatan. Yang ketiga, dari awal sampai akhir berupa pemaparan. Yang keempat, bersifat tidak mempengaruhi. Yang kelima, disertai bukti, data, contoh, dan gambar. Yang keenam, pembaca memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya. Yang ketujuh, penutup menegaskan kembali. Yang kedelapan, bahasa bermakna konotasi atau sebenarnya. Dan yang terakhir, fakta dipakai sebagai alat untuk kontribusi. Selanjutnya adalah langkah menyusun paragraf eksposisi. Yang pertama, menentukan topik atau tema. Kemudian yang kedua, menetapkan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang keempat, menyusun kerangka karangan sesuai dengan topik yang dipilih. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi karangan eksposisi. Ini merupakan salah satu contoh dari paragraf eksposisi. Kemudian yang ketiga, paragraf persuasi adalah paragraf yang mengandung ajakan atau bujukan kepada pembaca supaya melakukan atau mengikuti apa yang dituliskan dalam paragraf tersebut. Paragraf persuasi dibuat menurut pemahaman atau asumsi bahwa setiap pandangan atau pendirian umat manusia dapat berubah-ubah. Paragraf ini memiliki tujuan untuk mempengaruhi atau mengajak pembaca supaya percaya dan melakukan apa yang telah ditulis dan disampaikan penulis di dalam paragraf tersebut. Dalam paragraf ini seringkali kita menemukan kata-kata mengajak seperti ayo, mari, dan lakukanlah. Paragraf ini seringkali dijumpai di dalam iklan, himbauan atau propaganda di media massa. Ciri-ciri dari paragraf persuasi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, sering memakai alasan-alasan yang kuat diikuti oleh fakta dan data yang menjadi pendukung untuk mengajak. Mengingat paragraf ini bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Kemudian yang kedua, berupaya untuk meyakinkan pembaca agar melakukan atau percaya yang ditulis oleh penulis. Yang ketiga,
banyak memakai kata-kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, dan lain-lain. Dan yang keempat, seringkali menghindari konflik supaya kepercayaan pembaca tidak hilang dan agar kesepakatan pendapat antara penulis dan pembaca bisa dicapai. Ini merupakan contoh teks persuasi atau paragraf persuasi. Kemudian paragraf yang keempat yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan pendapat atau argumen beserta alasannya. Paragraf ini dibuat dengan menjabarkan gagasan utama dengan pendapat, ulasan, ataupun ide penulis yang disertai dengan bukti-bukti, contoh-contoh, argumentasi, data, fakta-fakta, atau lainnya. Tujuan membuat paragraf argumentasi yaitu untuk menyampaikan dan mempengaruhi pembaca agar berpendapat sama seperti penulis. Selain itu, paragraf ini juga berfungsi untuk mendorong atau mencegah seseorang untuk melakukan sesuatu. Langkah-langkah dalam menyusun paragraf argumentasi yang pertama yaitu menentukan topik. Dalam menentukan topik, ada syarat topik paragraf argumentasi. Yang pertama yaitu berhubungan dengan pengetahuan kita, yang kedua menarik dan sesuai minat, yang ketiga ruang lingkup tidak terlalu luas, yang keempat memiliki data dan fakta, dan yang kelima memiliki sumber acuan atau bahan. Kemudian yang kedua kita merumuskan tema. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama dirumuskan dengan kalimat yang jelas, yang kedua adanya kesatuan gagasan sentral yang menjadi landasan seluruh karangan, yang ketiga pengembangan tema yang terarah, yang keempat mengandung unsur keaslian atau kebenaran, merupakan pengulangan dari tema yang pernah ditulis orang. Kemudian yang ketiga, menyusun kerangka. Menyusun kerangka antara lain sebagai berikut. Yang pertama mengungkapkan maksud yang jelas, yang kedua tiap paragraf hanya mengandung satu kalimat, yang ketiga disusun secara logis dan sistematis, yang keempat memerlukan penggunaan simbolis yang konsisten. Ini merupakan contoh dari paragraf argumentasi. Yang kelima, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Dalam karangan atau paragraf narasi, terdapat alur cerita seperti tokoh, setting, dan konflik. Paragraf naratif tidak memiliki kalimat utama. Paragraf narasi juga biasanya berisi peristiwa atau kejadian dan bagaimana peristiwa atau kejadian tersebut berlangsung berdasarkan urutan waktu. Peristiwa itu boleh benar atau boleh berdasarkan hayalan manusia, seperti contoh novel, cerpen, drama, biografi, dan kisah perjalanan termasuk ke dalam jenis tulisan narasi. Ciri-ciri dari paragraf tersebut adalah yang pertama, berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis. Yang kedua, paragraf narasi menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan. Yang ketiga, dirangkai dalam urutan waktu secara kronologis dan jelas di mana bagaimana orientation, klimaks, dan resolution. Kemudian yang kelima, memiliki unsur-unsur utama seperti tokoh, latar, konflik, dan sudut pandang pengarang. Yang keenam, biasanya cukup banyak terdapat kalimat langsung di dalam paragraf tersebut. Dan yang ketujuh, memiliki nilai estetika. Di dalam paragraf narasi, penulisan bisa lebih membebaskan pikiran dan lebih kreatif dalam menentukan diksi. Selain itu, gaya penyusunan kalimat juga mempengaruhi paragraf narasi tersebut. Cara atau langkah menyusun paragraf narasi. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, mencari sumber, bisa berupa buku, acara televisi, artikel-artikel di internet, atau sumber lainnya. Kemudian yang ketiga, membuat dan mengembangkan kerangka tulisan. Dan terakhir, menggunakan alur yang tepat dalam mengembangkan tulisan. Ini merupakan salah satu contoh dari paragraf narasi. Jika itu saja pemaparan saya mengenai paragraf dan jenis-jenis paragraf. Semoga bermanfaat bagi yang menonton dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.